Beda kalau sekarang kan puasa karek sampai jam 11, jam 10, ini asa panglelesna gitu ya. Ini asa pang karunyana gitu. Aduh, abdi menuju saum gitu. Enggak, justru kalau bisa disegerkeun katingalikeun biar segar gitu ya. Jangan justru kelihatan lemah. Wal kutroh. Kutroh ini obat tetes mata ya, kutroh ini. Ada sebagian membolehkan kutroh. Bahkan ada juga sebagian membolehkan suntik ya. Kalau suntik itu bukan suntik yang kayak infus. Kalau infus kan memang untuk makanan itu, infus itu. Kalau suntik yang sifatnya seperti amoxicillin atau seperti obat panas itu paracetamol gitu ya, kan ada yang disuntikan. Maka sebagian mengatakan tidak apa-apa. Kalau suntiknya yang bisa membuat orang tidak lapar, tidak haus, maka ini tidak boleh. Berarti dia pengenyang, kayak infus, itu tidak boleh. Nah, jadi yang ketujuh ini apa saja yang dibolehkan? Bersiwak, memakai minyak wangi, memakai minyak rambut, memakai celak, meneteskan mata gitu, obat tetes mata. Apa kemudian kata Syekh, wal asl fi ibahati hadil asya'i al bara'atul asliyah. Dan asal di dalam kebolehan perkara-perkara ini adalah al bara'atul asliyah, yaitu bolehnya secara asal hukum. Asal hukumnya boleh. Ya. Karena tentunya tidak membatalkan. Walau kanat mimma yahrumu ala shaimi, kalau seandainya hal-hal tersebut termasuk perkara yang diharamkan bagi seorang berpuasa, tabayyanahullahu wa rasuluhu, maka Allah dan Rasulnya akan menjelaskan itu tidak boleh. Wa makana rabbuka nasiya, dan tentunya Allah berfirman, dan tidaklah Tuhanmu itu dalam kondisi lupa. Ya, jadi tidak mungkin Allah lupa, ya. Tidak mungkin Allah lupa sehingga membiarkan kalau perkara itu tidak boleh, kenapa tidak dilarang gitu ya. Karena asal hukum sesuatu itu mubah. Kecuali kalau ada dalil, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Itu tadi ya, itu 7 poin yang kita bahas di dalam perkara apa saja yang dibolehkan oleh atau bagi seseorang yang sedang berpuasa. Ya, yang berdasarkan dengan dalil. Selebih dari itu, ya tentunya apalagi misalkan kita tersiar kabar tentang keur puasa mah teu meunang kieu, keur puasa mah teu meunang kitu. Bahkan ayat yang mengatakan keur puasa mah teu meunang korek kuping cenah. Teu meunang naon ngorong, teu meunang. Ini enggak ada dalil dari mana gitu ya. Kira-kira atel kupingna mah korek we gitu. Jadi intinya kita harus berjalan sesuai dengan dalil. Ya. Sesuai dengan dalil Qur'annya atau hadisnya, bukan dengan ecek dan katanya gitu ya. Itu mah bukan dalil. Baik, kemudian setelahnya Syekh mengatakan siyamu tatawwu. Kita masuk ke dalam poin sekarang, siyamu tatawwu, puasa-puasa sunnah. Puasa-puasa tatawwu, puasa-puasa sunnah. Setelah kita membahas tentang Ramadan ya, tentang puasa Ramadan, tentang rukunnya, syarat sah Ramadan, yang dianjurkan, yang dibolehkan gitu ya. Kemudian sekarang masuk ke siyamu tatawwu, puasa-puasa sunnah. Raghaba Rasul sallallahu alaihi wasallam fi siyami hadil ayyam. Rasul sallallahu alaihi wasallam raghaba, ya, telah menganjurkan tentunya bagi umatnya untuk melakukan puasa pada hari-hari ini. Jadi ada puasa-puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah, ya. Apa saja? Yang pertama adalah sittatun minasyawal, 6 hari di bulan Syawal. Setelah Ramadan, maka masuk ke bulan Syawal. Maka ada puasa yang disebut dengan puasa Syawal, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Dalilnya adalah an Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shauma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti oleh 6 hari di bulan Syawal,
kana kasyami dahri, maka ya terbukti seperti puasa 1 tahun. Ya, terbukti seperti puasa satu tahun. Taib. Ini apa namanya, pahalanya orang yang berpuasa 6 Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Dan tentunya ini bisa dilakukan secara berderetan langsung, misalkan Syawal ya, tanggal Ramadan tidak boleh, tanggal 1 Lebaran tidak boleh, karena itu Lebaran, tanggal 1 Syawal tidak boleh puasa. Kita puasa tanggal 2 misalkan, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 langsung puasa, boleh. Atau puasanya tanggal 3, nanti puasa lagi tanggal 7, puasa lagi tanggal 10, tidak apa-apa, selama masih di bulan Syawal. Walaupun di sini tsumma atba'ahu, kemudian disusul. Ini ada anjuran langsung gitu ya, setelah puasa, kemudian Lebaran, besoknya langsung nyawalan, itu bagus. Kalaupun enggak, ya nggak apa-apa. Ya, tetapi tentunya lebih utama, lebih cepat, lebih baik. Ya, lebih cepat, lebih baik. Terus gimana sekarang? Biasanya kita Lebaran tuh kunjungan, ya, silaturahmi keluarga ini, hari ini keluarga itu, hari itu keluarga ini. Ya, biasa kalau kunjungan silaturahmi banyak makanan gitu ya, nggak sempat puasa. Tapi ya puasa di waktu kita senggang nggak apa-apa, karena ini adalah sunnah. Yang terpenting kita melakukannya di bulan Syawal. Kemudian yang kedua adalah Yaumu Arafah li ghairil hajj, puasa Arafah bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji. Ya, puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Dan yang ketiga adalah puasa Asyura wa yaumun qablahu. Puasa Asyura ini adalah puasa 10 Muharram. Ini kita Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini tanggal 10 Muharram. Tapi apa kata Syekh? Dan yaumun qablahu, dan puasa sehari sebelum tanggal 10 Muharram. Berarti tanggal 9-nya juga harus puasa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya tentang puasa hari Arafah. Qala, Rasul mengatakan, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Jadi pahalanya puasa Arafah itu adalah menghapuskan 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah. Jadi kalau kita puasa tanggal 9 Dzulhijjah, berarti sehari sebelum Idul Adha, ya, sehari sebelum Idul Adha kita puasa, itu namanya puasa Arafah. Apa pahalanya? Kata Rasul, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya. Wasu'ila an shaumi yaumi Asyura, dan Rasul ditanya tentang puasa hari Asyura. Hari Asyura ini hari 10 Muharram. Faqala yukaffiru sanatal madiyata, Yaum Asyura akan menghapuskan 1 tahun yang lalu. Jadi kalau puasa hari Asyura akan pahalanya menghapuskan 1 tahun yang lalu, ya. Tetapi tadi disebutkan oleh Syekh rahimahullah, ketika puasa Asyura juga dianjurkan puasa sehari sebelumnya, tanggal 9-nya. Kenapa? Ya, atau tasu'anya, ya. Disebutkan dari Abi Ghatafan bin Tarif Al-Mirri, beliau mengatakan, aku telah mendengar Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa hari Asyura dan Rasul memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, qalu, kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'addimuhul yahud wan nasara. Jadi tanggal 10 Muharram ini adalah puasa hari di mana orang-orang Yahudi mengagungkan tanggal 10 ini. Jadi ketika Rasul ke Madinah, Rasul mendapati orang-orang Yahudi, mereka mengagungkan hari-hari 10 Muharram ini dan mereka berpuasa.
Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Ma hadza yaum?" Hari apa ini? Ada apa hari ini? Kata mereka, "Hadza yaum ya najallahu fihi Musa." Hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari pengejaran Firaun. Wa nahnu nasumuhu syukran lillah, dan kami berpuasa di hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ya, jadi apa? Jadi orang-orang Yahudi pun berpuasa tanggal 10. Ya. Ketika itu Rasul mengatakan, "Nahnu ahaqqu bihi ya min qaumi Musa atau min Musa wa qaumihi." Kami lebih berhak untuk berpuasa tanggal 10 dibanding Musa atau dan kaumnya. Akhirnya Nabi memerintahkan sahabat untuk berpuasa tanggal 10 Muharram. Tapi ketika para sahabat tahu bahwasanya hari itu adalah hari diagungkan oleh orang-orang Yahudi, ya, karena dalam Islam tidak boleh seseorang sama dengan orang Yahudi atau Nasrani, ya. Maka Rasul mengatakan, "Lau istul qabil la asuman natasi." Dalam riwayat, "Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sunnal yaumat tasi." Kalau seandainya saya hidup tahun depan, saya akan berpuasa tanggal 9-nya. Maka di sini Rasul ya menganjurkan bahwasanya kalau seseorang mau puasa tanggal 10 Muharram, berarti tanggal 9-nya pun harus puasa. Tanggal 10 Muharram adalah bentuk syukur kepada Allah. Tanggal 9-nya bentuk menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi. Karena kalau hanya puasa tanggal 10 aja, orang Yahudi pun sama puasa tanggal 10. Sehingga kita harus beda dengan orang Yahudi. Nggak boleh sama. Maka ditambah puasanya dengan tanggal 9-nya, karena untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Tapi kemudian tidak datang tahun depannya kecuali Rasul meninggal di tahun itu. Jadi Rasul tidak sempat puasa tanggal 9-nya. Tapi Rasul sudah ada itikad, sudah ada azam, ya, kalau seandainya saya hidup tahun depan saya akan berpuasa tanggal 9. Dan pahalanya puasa Muharram ya atau Asyura adalah menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah siyamu aktsaril Muharram, berpuasa ya di kebanyakan hari di bulan Muharram. Di kebanyakan hari di bulan Muharram. Jadi memperbanyak puasa. Apa dalilnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Siam yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Allah yang haram, yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal faridati sholatul lail. Dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Maka di sini Rasulullah mengatakan apa? Bahwasanya puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram. Sehingga di sini dianjurkan seseorang memperbanyak puasa di bulan Muharram. Kemudian yang kelima adalah siyamu aktsari Sya'ban, berpuasa ya di kebanyakan hari di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yaitu bulan sebelum Ramadan, ya. Karena Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana hadis Aisyah semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri qattun illa syahra Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat bulan yang paling banyak dipuasai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding bulan Sya'ban. Ya, bahkan dalam riwayat kana yasumu kullahu, dalam riwayat sebutkan Rasul berpuasa full di bulan Sya'ban atau kebanyakan hari di bulan Sya'ban. Ketika ditanya kenapa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ya Rasulullah, karena Sya'ban adalah syahrun yaghfulu anhun nas. Sya'ban adalah puasa bulan di mana banyak manusia lalai dari bulan itu. Syahrun bainar Rajab wa Ramadan, karena Sya'ban itu adalah bulan yang terletak di antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Rajab bulan haram, bulan yang banyak kemuliaannya. Bulan Ramadan apalagi. Ketika Sya'ban terletak di antara 2 bulan yang besar, biasanya manusia lalai gitu. Tapi justru Rasul menghidupkannya.
Dan inilah kebiasaan Rasulullah ya, yaitu menghidupkan waktu di mana kebanyakan manusia lupa dari waktu itu. Salah satunya adalah bulan Sya'ban. Kemudian yang keenam, al-itsnaini wal khamis, puasa hari Senin dan Kamis. Nah, ini puasa-puasa sunnah ya yang kita bahas sekarang ini, tentang puasa-puasa sunnah. Baik, puasa Senin dan puasa Kamis. Apa dalilnya? An Usamah bin Zaid, semoga Allah meridainya, inna Nabi Allah kana yasumu yaumal itsnain wal khamis. Sesungguhnya Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berpuasa di hari Senin dan Kamis. Wa su'ila an dzalika, dan Rasul ditanya tentang hal itu, faqala, maka Rasul bersabda, inna a'malal ibadi tu'radu yaumal itsnain wal khamis. Kenapa alasannya Rasul berpuasa di hari Senin dan Kamis? Karena kata Rasul, sesungguhnya amalan-amalan hamba itu ya akan diangkat naik kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Senin dan hari Kamis. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan saya suka ketika diangkat amalanku dalam kondisi saya sedang berpuasa. Makanya Rasul berpuasa di Senin dan Kamis. Jadi ada waktu-waktu di mana amalan hamba itu diangkat. Ada tahunan. Kalau tahunan itu bulan Sya'ban. Setiap bulan Sya'ban amalan diangkat oleh malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap harinya, setiap minggunya, maka di hari Senin dan Kamis. Kalau setiap harinya itu di waktu asar. Ya, di waktu asar. Setiap asar diangkat amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki waktu-waktu itu ya. Perbaiki waktu-waktu itu. Sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking pentingnya asar ya, man taraka salatal asri habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka batal amalannya. Menunjukkan asar ini adalah waktu yang perlu untuk kita perhatikan. Sampai dalam hadis disebutkan salatul asri salatul wusta. Salat asar itu adalah salat wusta. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat-salat dan juga jagalah oleh kalian salat wusta. Apa itu wusta? Wusta ini salat asar. Kenapa wusta? Kenapa kemudian Allah menambahkan lagi salat wusta? Kan dengan salawat pertama pun masuk ke dalamnya salat asar. Ini menunjukkan asar ini mempunyai keutamaan lebih ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah itu ya, nggak ditulis kalian ya, harus ditulis nanti biar tahu kita keutamaan ya puasa-puasa sunnah ini. Biar, karena kalau kita tahu keutamaannya, tahu pahalanya ya, kita terdorong untuk melakukan itu, ada motivasi ya di dalam mengamalkannya. Tapi itu aja dulu ya bisa sampaikan untuk pagi hari ini. Ini masih ada beberapa poin ya. Masih ada puasa Ayyamul Bid, puasa Daud ya, puasa 10 Dzulhijjah. Baik, insyaallah di waktu yang akan datang. Itu saja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.